Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bismut Bincang Salmut bersama saya Almas Izati Zulfa, biasa dipanggil Bu Almas. Halo Sobat Bismut, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pastinya semangat dong puasanya sampai nanti di hari kemenangan. Oke, di acara Bismut kali ini di episode 4 kita akan membahas seputar kegiatan ataupun masalah yang relevan dengan orang tua di era digital seperti sekarang ini, yaitu mendidik anak berkarakter di era digital. Tentunya di era digital seperti sekarang ini banyak sekali masalah yang kompleks begitu ya, seperti penggunaan gadget, paparan dari media sosial, ataupun pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap karakter anak, sehingga munculnya berbagai masalah yang ada. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan karakter anak yang kuat, mandiri, bertanggung jawab di era digital seperti sekarang ini? Lanjut saja, kita akan membahas masalah itu dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bu Siti Jamilah. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa ya Sobat Bismut untuk like, comment, and subscribe, kemudian share video ini agar lebih banyak orang yang memanfaatkan video ini dengan baik. Oke, selanjutnya langsung saja ya, kita akan berjumpa dengan narasumber kita yang sangat spesial ini. Beliau siapa? Nanti kita akan bertanya-tanya ya. Oke, selanjutnya mari kita sambut Ibu Siti Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya. Tadi kesini lancar Ibu? Lancar. Alhamdulillah lancar. Puasanya juga lancar ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bu Siti Jamilah, saya manggilnya Ibu Mila aja ya. Oke, Ibu Mila. Kegiatan sehari-harinya Ibu Mila itu apa saja? Ya baik, sahabat saya izin sapa sahabat Somut ya. Di podcast kali ini perkenalkan, nama saya Siti Jamilah, biasa disapa Bu Mila. Saya adalah wali murid dari 2 siswa di Salsabila Al-Muti'in di sini. Alhamdulillah sekolahnya keren sehingga 3 anak sudah di sini ya, yang satu sudah selesai. Masya Allah. Ya ini sekolah keluarga jadinya. Baik, perkenalkan nama saya Siti. Mohon maaf, aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Saya juga punya aktivitas di luar itu sebagai penyuluh agama Islam di kota Yogyakarta. Kemudian kegiatan ya barangkali di luar konteks pekerjaan. Saya juga berkecimpung di komunitas Ruang Bertumbuh Perempuan dan Rumah Bakat Indonesia. Itu kegiatannya banyak seputar training, coaching, kemudian penting dan sebagainya. Kita belajar bersama-sama bertumbuh menjadi orang tua. Seperti itu. Ya, Masya Allah sekali ya Sobat Bismut, kegiatannya banyak sekali dan pasti sudah tervalidasi ini ya Bun ya. Jadi kita bertanya-tanya pasti nanti yang keluar daging-daging gitu ya. Jadi oke, Bunda, Bu Mila ya, soalnya saya seringnya manggilnya Bunda gitu ya. Jadi Bu Mila, mohon maaf ini untuk kita langsung saja masuk ke topiknya, yaitu mendidik anak yang berkarakter di era digital seperti sekarang ini. Kira-kira tantangan yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak di era digital seperti sekarang ini bagaimana, Bu? Iya, ini saya tadi sebelum menjawab Bu Almas ya, sahabat Somut ya. Tadi sebelum kesini tadi malam dan tadi pagi itu saya ngobrol dengan anak-anak. Jadi saya tanya perspektif mereka tentang digital seperti apa, lalu apa evaluasi buat kami orang tua, saya dan ayahnya gitu sebagai orang tua. Mungkin mereka ada masukan dan seterusnya. Jadi sebelum saya tampil di sini saya sudah izin dulu sama anak-anak gitu dan bertanya gitu, mungkin ada masukan dan sebagainya, termasuk juga hal-hal yang mungkin saran sebagai anak, sudut pandang anak lah gitu ya, karena kita orang tua dan anak itu sebetulnya sama-sama bertumbuh.
as a personal gitu ya, sebagai personal kita juga baru pertama tentu menjadi orang tua, anak kita juga begitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita semua anak dan orang tua itu saling mendukung dan kita pada akhirnya sama-sama belajar gitu menjadi versi terbaik kita sebagai orang tua dan anak gitu sih. Kemudian yang ditanyakan tadi Bu Almas, gimana ya cara mendidik anak agar berkarakter gitu ya di era digital gitu. Sebetulnya tidak hanya di era digital sih ya, di semua fase itu tentu karakter itu menjadi satu hal yang fondasi paling penting dalam proses perkembangan manusia gitu ya, menuju kematangan. Nah, fase dewasa. Jadi selalu kalau kita bicara orang tua, bicara anak pasti kita mulai dari bicara kita sebagai orang tua gitu, bahwa tidak ada anak yang berkarakter tanpa orang tua yang berkarakter. Itu dulu ya. Seringkali parenting itu kita jadikan anak itu selalu menjadi objek gitu. Subjeknya jarang dibahas gitu ya. Padahal sebenarnya subjek itu sangat menentukan dan sebenarnya tidak ada objek sih, saya klarifikasi. Tidak ada objek. Jadi kita semua itu, orang tua dan anak itu sama-sama menjadi subjek gitu. Karena kita semua berproses gitu. Nah, dalam parenting itu sering misalnya gimana cara langsung, jadi kayak lompat gimana cara memperlakukan anak, padahal kita sendiri juga belum tentu akarnya fix belum gitu ini ya, Bun ya. Gitu ya. Pondasinya itu belum belum kuat gitu ya, betul. belum kokoh. Jadi mari kita mulai dari orang tua dulu gitu. Ketika orang tua berkarakter, kalau kita bicara konteks digital, cek dulu nih kita sebagai orang tua, sudahkah kita menggunakan teknologi dengan benar? Itu dulu gitu, jangan langsung ke anak. Apakah kita sudah bijak menggunakan teknologi? Bagaimana screen time kita sepanjang hari gitu? Itu ya. Kalau kita sudah bisa meregulasi diri kita, jadi pondasi selalu orang tua gitu. Kalau kita bisa meregulasi diri kita, mengendalikan diri kita, kita punya standar tertentu yang itu kita bisa lakukan pada diri sendiri, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengajak anak-anak untuk bersama-sama gitu. Karena selalu berlaku bahwa children see, children do gitu ya. Oh, ya. Kalau dalam pengasuhan yang diteladankan oleh Rasulullah, selalu qudwah itu pertama gitu, menempati hal-hal yang lain gitu, pengetahuan dan seterusnya gitu. Jadi bagaimanapun orang tua harus menjadi figur dulu. Kalau kita orang tua sudah berkarakter, sudah tahu bahwa oh ini saya katakanlah kita ini kan tidak tiba-tiba langsung begitu kita lahir kita kenal teknologi ya. Apalagi saya gitu, misalnya di fase sudah punya anak baru kenal teknologi, karena memang teknologi baru kemudian meledak gitu dan kita tahu gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang tua tuh banyak latah juga gitu ya, ngikut gitu ya, ngikut gitu ya, tanpa betul. ada filter. Jadi sudahkah kita memberlakukan screen time di rumah? Itu dulu pertanyaannya. Kemudian apa saja yang sudah kita lakukan? Apa yang harus kita contohkan pada anak-anak? Kalau terkait dengan digital, berarti kita perlu make sure dulu bahwa mindset kita tentang digital itu apa gitu. Kalau saya memahami bahwa teknologi itu prinsipnya adalah memudahkan. Tidak ada tujuan lain menurut saya ya Bu Almas ya. Bahwa teknologi itu memudahkan, dan ini juga kami sampaikan pada anak-anak bahwa misalnya HP gitu ya, HP ini kita beli untuk memudahkan hidup kita. That's it, nggak lebih dari itu gitu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan ini lebih dari proporsinya, di luar kemanfaatan, berarti ada yang salah. Nah, apa yang salah? Barang tidak akan salah, yang salah adalah penggunanya. Nah, sehingga anak-anak alhamdulillah sampai di usia 13 tahun baru punya HP. Anak pertama itu baru punya HP ketika dia di ulang tahun ke-13. Dan itu sangat tidak mudah Bu Almas. Ketika semua teman-temannya punya HP, dia nangis-nangis gitu, dia merasa nggak disayang karena dia sendiri HP gitu. Punya HP dan itu selalu hampir setiap hari berlangsung.
dinegosiasikan, mungkin harapannya biar orang tua lulu dan berubah gitu ya, kemudian beliin HP, dan alhamdulillah kita istiqomah no. Sampai di usia itu baru kita penuhi gitu, karena kebutuhanmu ada di usia itu gitu. Betul. Nah itu tidak mudah sungguh. Komitmen orang. Ya, komitmen ya. Betul. Kalau kita merasa tidak kuat negosiasi, serahkan pada pasangan gitu. Tapi juga pasangan juga harus sama sefrekuensi gitu ya. Jadi prinsipnya meregulasi diri dulu, kenali diri kita seperti apa. Kalau kita merasa kita belum cukup baik dalam pengelolaan penggunaan gadget dan seterusnya gitu ya, perangkat-perangkat itu, berarti kita benahi diri kita dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan screen time. Itu yang harus diberlakukan. Tidak hanya anak-anak, justru dimulai dari kita. Misalnya kalau kita bekerja ya, orang tua itu berapa jam bekerja, selepas bekerja itu sesampai di rumah kita memang berkomitmen untuk meletakkan HP itu dan tidak menyentuhnya lagi kecuali ada hal-hal yang penting gitu. Jadi dan anak-anak juga kita beritahu bahwa oh ini bukan waktunya bermain dan seterusnya gitu. Nanti akan ada waktunya yang cukup untuk bermain, dan itu memang konsisten setiap hari gitu. Kadang-kadang kita merasa luluh juga, capek Bu Almas. Itu yang saya rasakan. Kasihan gitu kan? Iya, kasihan. Kadang capek. Kadang kita merasa menjadi orang tua yang kejam. Terus terang saja kadang-kadang ada perasaan itu. Tapi kemudian mengevaluasi lagi bahwa kalau saya tidak konsisten, kalau kami sebagai orang tua tidak konsisten, sekali bobol nanti akan ada celah lagi untuk kemudian anak melakukan negosiasi gitu. Iya, berarti harus benar-benar pada prinsipnya prinsip gitu, dan harus jalan pokoknya harus lurus gitu, nanti harus dibicarakan juga sama pasangan, harus jelas komitmennya apa. Karena ada karakter anak itu yang kalau dia A ya harus A, jangan sampai dia ada celah yang ke B. Betul. Gitu. Ada anak yang seperti itu soalnya. Berarti ini ya Bun, tidak ada anak yang berkarakter kalau orang tuanya tidak berkarakter juga. Jadi sangat-sangat anak itu buah dari orang tua itu benar-benar ya Bun. Dan kemudian juga memang kita harus mengedepankan ini adab sebelum ilmu kayak gitu. Betul, jadi adab itu mungkin bagian dari karakter. Dari karakter. Seperti itu betul. Luar biasa sekali ini obrolannya nih. Baru awal-awal sudah daging nih. Apalagi daging selanjutnya. Ya, kita lihat saja. Oke Bun. Berarti secara singkat mungkin ya Bun. Kalau tadi panjang lebar itu mungkin ada yang masih belum menangkap nih Bun. Jadi tipsnya nih Bun, tips untuk agar kita bisa menghadapi anak-anak itu dan bisa meluruskan anak, menjadikan anak berkarakter tadi bagaimana di era digital ini gitu. Pertama, kita perlu menetapkan bahwa misalnya anak itu tidak boleh melebihi melebihi waktu yang seharusnya ya kan. Kalau di literasi digital itu kan ada ketentuan umur ya gitu. Jangan sampai misalnya melebihi itu. Katakanlah misalnya dalam satu hari mungkin anak-anak boleh bermain 1 jam gitu ya. Toleransi misalnya 15 menit atau 30 menit. Oke, tapi itu harus dipenuhi gitu. Kalau saya awal-awal itu untuk melatih komitmen itu ada jam waker gitu ya. Jadi ketika mereka ketika mereka mau pinjam HP misalnya, pinjam HP ya gitu. Oke, berapa menit gitu? 30 menit. Oke, 30 menit. 30 menit dihitung dari jam ini gitu. Dilihat jarum panjangnya di situ, nanti berhenti di situ lagi misalnya gitu ya. Nah, itu berarti 30 menit. Nah, selain itu, selain menampilkan secara visual anak lihat gitu, oh saya berarti bisa mengukur segini. Selain itu kami pasang jam waker, jadi jam waker yang banter bunyinya itu begitu. Tapi sebelum bunyi itu kita sudah kasih tahu gitu bahwa 10 menit lagi ya, gitu, 5 menit lagi ya. Begitu kering gitu, oke, aku butuh waktu 5 menit ya Ma gitu, 10 menitnya Ma, oke 10 menit gitu. Begitu sampai ditoleransi waktu yang sudah diberikan, sementara dia misalnya belum berhenti, itu resiko dia gitu. Jadi kami ambil HP itu. Gitu. Nah, dan itu
luar biasa tidak mudah, sungguh tidak mudah gitu, karena kita akan bersitegang dengan anak-anak gitu. Betul. Nah, tapi ketika itu setiap hari dilakukan terus menerus dan dia tahu bahwa oh ternyata orang tuaku nggak bisa negosiasi kalau memang sudah aturannya begitu. Tapi kita tetap harus ingetin gitu ya. Nah, ketika misalnya ada satu fase dia main game gitu, salah satu anak dia main game, dia belum save, sudah dilakukan itu berlapis berkali-kali remindernya sampai akhirnya sudah habis toleransinya, kemudian HP diambil, dia belum save, dia nangis dan ya biarkan dia nangis gitu, agar dia tahu bahwa itu resiko konsekuensinya gitu, seperti itunya. Gitu. Dia ngerasa itu sebulan pencapaian dia main game hilang semua, nggak apa-apa gitu. Dan di fase ketika ngelihat anak nangis tuh saya merasa sih jadi orang tua yang kok ini ya kejam ya gitu ya. Jadi ada kayak self blaming ke diri sendiri gitu. Tapi setelah itu take a breath, ambil nafas, kemudian kita ini lagi evaluasi. Oh iya, memang harus dilakukan itu. Karena kadang kita rujukannya tuh orang tua ini gini. Apalagi misalnya anak-anak itu kan akan cerita ya, si temanku bisa begini, dia bisa punya 24 jam dan seterusnya gitu. It's okay gitu, itu proses gitu. Nah itu, jadi batasi screen time, tentukan dan buat komitmen bersama. Karena kalau anak-anak udah bisa diajak ngobrol, misalnya udah 7 tahun itu kan udah bisa diajak ngobrol, mereka juga udah bisa mencerna. Nah itu dilibatkan mereka untuk kemudian mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan ruang dialog. Jadi ini penting gitu. Misalnya selalu ketika menerapkan aturan itu dibicarakan dulu dengan anak gitu. Katakanlah misalnya, kita punya wifi di rumah gitu ya. Jam berapa wifi ini harus mati gitu. Misalnya di jam 9 malam gitu. Kalau ada yang mau dilakukan, silakan lakukan sebelum itu misalnya gitu ya. Kalau ada PR, ada apapun itu gitu. Atau misalnya ikut bimbel online dan seterusnya, silakan dilakukan sebelum itu ya. Soalnya nanti di jam 9 wifi-nya kita akan matikan gitu. Nah biasanya akan selalu ada tuh negosiasi, ini PR-nya belum selesai gitu. Bahkan kami ada pernah, jadi anak ini ikut kursus online gitu yang berbasis aplikasi gitu. Nah dia di sebelum itu dia main game. Main game. Padahal sudah diingetin kalau mau ngerjakan itu sebelum itu karena wifi udah mati gitu. Nah itu ketika mau dimatikan dia negosiasi keras gitu ya. Aku belum lakuin ini gitu. Ini tuh penting, ini bimbel dan seterusnya gitu. Kita sampaikan tadi sudah diingetin. Sudah dikasih kesempatan gitu. Kalau tidak dilakukan berarti itu resiko. Even itu belajar ya gitu. Karena nanti ketika kita toleransi ini nanti akan ada fase yang lain dia akan negosiasi juga gitu. Jadi nggak apa-apa, lakukan besok, hari ini terlewat, it's okay, itu resiko gitu. Sehingga anak-anak punya tanggung jawab gitu. Oh iya, aku harus melakukan ini. Itu benar-benar melibatkan anak. Nggak bisa kita misalnya jam segini gitu, kamu harus ini, nggak bisa. Karena selalu dimulai dari start with why gitu ya. Mulailah dari kenapa. Misalnya anak tanya gitu, kenapa kok aku belum dikasih HP? Gitu. Karena di fase ini kamu belum cukup untuk menggunakan ini, belum punya kemampuan untuk mengendalikan diri gitu. Belum butuh juga berdasarkan kebutuhan. Jadi kamu tidak punya gitu. Even seluruh dunia punya, tapi kalau itu kamu belum butuh, belum di fasenya ya, nggak boleh. Gitu. Jadi dan itu kalau digambarkan prosesnya berdarah-darah ngurusin itu. Lelah sekali gitu. Tapi itu harus kita lakukan. Karena kan kita takut konsekuensinya ya. Kemudian literasi digital pada anak-anak. Jadi anak-anak harus disampaikan bahwa di dunia digital itu sama kayak dunia nyata. Tidak semua orang baik. Ada yang jahat, ada yang bermaksud ini dan itu gitu, dan semua orang ada di sana gitu, bahkan lebih berbahaya daripada dunia nyata gitu. Sehingga apa yang harus
dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Misalnya terkait misalnya data dan seterusnya gitu ya, lokasi, dan itu memang harus disampaikan pada anak gitu. Nggak cuman tiba-tiba mereka dikasih HP. Kayak kita inilah ya, simpelnya misalnya kita beli alat masak gitu ya. Sebelum kita pakai itu kita mesti baca panduannya dulu Nah itu juga bagian dari literasi digital. Jadi kasih literasi digital pelan-pelan, apa yang harus dilakukan, yang nggak boleh dilakukan. Nanti pelan-pelan mereka juga akan belajar gitu. Jadi bisa lebih bijak. Edukasi dulu, baru dikasih gitu. Itu pun terbatas. Gitu. Ya Bun. Masih ada lagi tips-tipsnya Bun? Iya. Kemudian pertama yang berikutnya adalah kita tidak bisa melakukannya sendiri. Nggak bisa gitu. Kalau ada ayah dan bunda, tentu keduanya harus satu ritme gitu. Jangan sampai ada dualisme aturan di dalam rumah. Harus satu aturan. Kalau ayah bilang A, ibu harus bilang A. Maka itu agar satu irama, berarti sebelum itu disampaikan pada anak, kita harus bicara dulu gitu sama suami atau sama istri gitu, bahwa kalau kita punya goal apa, kayak visi misi keluarga lah ya, simpelnya gitu ya, kerjasama ya. Misalnya dalam sehari itu apa yang harus dilakukan anak, misalnya kayak sholat iya tentu gitu, kemudian ngaji sudah belum gitu. Kalau misalnya satu mungkin ibu nggak sempat untuk mendampingi, berarti ayah harus nanya gitu kan, sudah ngaji belum gitu. Dan itu setiap hari, karena tanggung jawab ngaji, sholat itu orang tua gitu, bukan sekolahnya membantu dan menjadi mitra orang tua. Ini mungkin yang lumayan berat juga bagi orang tua. Kemudian berikan tugas anak-anak setiap harinya dalam keterlibatan dalam mengurus rumah, keluarga gitu. Jadi itu agar anak-anak itu tidak hanya sekolah gitu. Jadi kadang-kadang mindset orang tua tuh kalau anak udah sekolah, udah capek, udah nggak dikasih apa-apa gitu. Maksudnya sudah nggak disuruh ini, bahkan dilayani di rumah, dan kita upayakan untuk tidak melakukan itu gitu. Even kita sama-sama capek gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan anak-anak, kita harus bikin kesepakatan bersama. Misalnya di meja makan kita clearkan bahwa kamu Dek, tugasmu setiap hari ini gitu. Yang ini, yang B misalnya anak kedua tugasnya ini setiap hari. Yang pertama tugasnya ini tiap hari. Setiap hari itu kita harus tanya gitu orang tua, kamu sudah ini belum, sudah melakukan ini belum, sudah ini belum. Jadi saya selalu bilang bahwa di rumah ini kita semua sama gitu. Kita adalah pemilik rumah. Jangan ada yang ngerasa ngontrak atau ngekos gitu ya. Ngerasa dilayani. Jadi semua terlibat dalam pekerjaan rumah, karena ini juga proses penting untuk melatih kemandirian gitu. Dan itu ternyata menurut penelitian itu kesuksesan anak itu juga ditentukan banyak dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka terlibat dalam keluarga gitu ya, dalam rumah, karena itu melatih tanggung jawab. Seperti itu sih Mbak Almas. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya jadi bayangin Bun, kalau itu semua tadi yang dibicarakan tadi terbentuk dalam suatu proposal, itu ada job desk-nya, ada timeline-nya, ada kegiatannya, pokoknya kayak udah lengkap gitu rasanya. Masya Allah. Ini sambil belajar ya Bun. Kita semua belajar Bu Almas ya. Jadi merasa ini nih. Oh ya, banyak sekali yang harus dipelajari. Kemudian Bun, saya jadi penasaran ini Bun. Kalau ini kan tadi sebelum ini ada preventif ya Bun ya, ini tadi preventif. Betul, ya. Kalau dia sudah terjadi Bun, kayak sudah adiksi, sudah terlalu tergantung kepada gadget, seperti paparan media sosial gitu, dia terlanjur masuk ke situ Bun. Kira-kira menurut jenengan itu bagaimana Bun? Berarti kalau tadi kita bicara preventif, sekarang kita bicara kuratifnya. Iya betul sekali. Pertama, saya meyakini betul bahwa anak lari ke gadget itu tidak serta-merta begitu gitu. Yang pertama, kehadiran orang tua. Tidak hanya fisik tapi juga aspek psikologis gitu ya.
Jangan sampai kita hadir fisik tapi kita juga sibuk sendiri gitu. Boleh sih sibuk itu, tapi tetap ada waktu benar-benar berkualitas person to person kepada anak. Misalnya, karena kan kita nggak bisa 3 anak itu, misalnya kayak saya 3 anak itu langsung semua di treatment sekaligus, nggak bisa. Karena misalnya mereka beda-beda usia gitu, beda kebutuhan juga gitu, tubuh kembangnya beda. Katakanlah misalnya anak pertama di usia misalnya sudah mulai remaja gitu, sudah ketika remaja berarti kita katakan misalnya anak itu biasanya remaja itu banyak yang adiksi ya. Sebenarnya nggak juga sih sekarang ya dari berbagai variasi. Karena tapi itu remaja, seperti sudah biasa sudah kayak gitu loh. Jadi kayak ya. sudah umum. Sebenarnya itu adiksi tapi karena sudah dijadikan umum jadi kayak biasa mandangnya gitu. Kalau yang pertama adalah cek betul gitu berapa screen time anak ini gitu, apakah sampai melebihi, misalnya kayak kalau sudah lebih dari 5 jam menurut saya itu sudah masuk, sudah pintu, sudah lampu kuning gitu ya, lampu kuning menuju lampu merah gitu. Berarti kita sudah harus mulai mengevaluasi, orang tua dulu nih yang perlu dievaluasi gitu. Kemudian ketika sudah terjadi adiksi, yang pertama yang paling dilakukan adalah bicara pada anak. Bicara pada anak, heart to heart ya, dari hati ke hati kita tanyakan kenapa dia melakukan itu. Kita juga evaluasi tentu, jangan-jangan selama ini saya belum hadir penuh nih untuk anak misalnya gitu, mungkin terlalu sibuk, mungkin jarang bicara dan sebagainya. Sebetulnya karena saya juga berproses ke situ tuh, kemudian mengedukasi anak bahwa kita punya batas toleransi screen time gitu, dan sebenarnya di perangkat digital kita tuh ada kok ada tools gitu untuk melihat berapa lama sih kita hari ini gitu menghabiskan waktu, misalnya nonton, mohon maaf ya, misalnya platform tertentu gitu ya, lihat short, lihat video ini dan itu gitu. Itu kita perlu aja anak-anak untuk mengevaluasi diri, karena menurut saya gini, tidak ada pengawasan terbaik selain dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Tidak ada. Orang tua itu kapanpun dia pasti punya keterbatasan. Entah kita bekerja, entah kita sedang apa gitu, kita pasti akan ada fase kita tidak bersama anak gitu. Dan kalau kita selalu mengawasi anak dan anak tahu bahwa pengawasku adalah orang tua, dia akan cari-cari waktu bagaimana agar dia keluar dari zona itu. Ya, gitu. mencuri-curi gitu. Ya. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan bahwa ketika si anak pertama ini dikasih HP itu banyak sekali. Yang pertama kami sampaikan bahwa ayah sama mama tidak bisa mengawasimu, tidak bisa gitu. Sehingga ini waktunya kamu merasa bahwa tidak hanya dalam dunia langsung kayak gini ya, nyata. Dunia nyata gitu, tapi dunia digital juga Allah hadir, tahu kamu nonton apa, kamu ngapain gitu. Jadi tidak ada yang luput. Sehingga kamu perlu bijak menggunakan ini gitu. Dosa apa yang dilakukan oleh diri kita itu kita yang bertanggung jawab gitu. Karena misalnya kalau anak sudah balik, dia sudah harus tahu konsep itu. Gitu. Betul. Itu satu, bahwa dia sudah waktunya kita kemudian menerapkan konsep keimanan ke diri anak ya. Itu menurut saya itu hal yang paling penting gitu. Kalau sekarang misalnya ada tools yang bisa dipakai untuk orang tua untuk mengawasi anak, tentu tools punya keterbatasan. Tetapi di luar keterbatasan itu, ini saya juga dialog ke anak ya Mas gitu. Saya tanya gitu, karena anak pertama saya tidak pakai tools. Gitu. Waktu saya tanya bahwa kamu butuh tools, kamu lebih pilih mana, mama pakai tools atau kamu yang mengendalikan dirimu gitu. Even pasti ada gagal, berhasil ya, trial and error gitu ya. Kalau mama pakai tools, kamu akan diawasi apa yang kamu cari gitu. Tetapi mama tidak nyaman, kamu nyaman nggak gitu? Nggak nyaman gitu. Oke, kalau gitu kita sama-sama bekerja sama. Gitu. Kami menjalankan peran dan tanggung jawab amanah sebagai orang tua, kamu menjalankan amanahmu sebagai anak. Oke, gitu, kayak clear gitu. Jadi tools itu bisa dipakai, tapi itu
menurut saya juga perlu dievaluasi gitu. Karena tools itu punya keterbatasan. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang sempurna kecuali pengendalian diri. Sadar diri gitu ya. Termasuk kayak kan ada konsep brand yang merusak otot, kok tiba-tiba lupa istilahnya, brain rot ya. Brain rot ya. Itu juga kita kenalin Kak. Nah, ini ada istilah ini loh gitu, brain rot. Brain rot itu apa misalnya tanya. Brain rot itu yang misalnya kamu lihat shot yang terlalu banyak sehingga ini membludak informasinya, dan itu justru merusak otak dan sebagainya gitu. Jadi sekarang pilih-pilih ya. Jadi kalau ada istilah yang ini ya sampaikan gitu. Misalnya di media tuh ada pornografi, ada juga kekerasan, lalu dampak pornografi itu apa juga kita sampaikan gitu. Terutama ya yang sudah menggunakan gadget ya. Juga punya yang sudah bisa diajak komunikasi. Iya betul sudah diajak komunikasi gitu. Apa dampaknya? Jadi kuratif itu pertama hadir sebagai orang tua, bicara pada anak, sampaikan bahwa ini tidak baik, izinkan kami misalnya sebagai orang tua membantumu untuk tumbuh lebih baik. Insya Allah. Ya kesannya kayak serius banget sih Bu Almas di rumah gitu. Tapi itu memang misalnya kita mau bicara gitu, ajak anak. Nanti kita mau ngomong ya berdua gitu. Oke gitu. Bener-bener ngomong ya berdua gitu. Jadi deep talk Bun. Deep talk ya. Jadi kalau anak ngelakuin kesalahan tuh besok kita ngobrol ya gitu. Oke gitu. Jadi mereka udah deg-degan juga. Kayak di sidang. Seperti itu Bu Almas. Jadi dunia digital seperti dua mata pisau ya, yang kalau dimanfaatkan dengan baik itu juga banyak hal yang sangat positif ya. Tetapi jangan lupa di fase anak-anak itu potensi untuk impulsif masih besar gitu ya. Mereka akan lost control dan seterusnya. Jadi kalau memang memilih untuk memberikan HP gadget pada anak, tolong mari kita seimbangkan juga pengawasan kita gitu ya, peran-peran kita. Sebenarnya anak itu kebutuhannya itu sebenarnya ngobrol ya. Saya kira kalau kita orang tua itu banyak hadir di tengah anak-anak itu, mereka akan ini akan merasa tetap ini tetap orang tua tuh nggak bisa digantikan gitu kehadirannya. Misalnya dengan menyentuh, banyak membesarkan hati, ngajak main dan seterusnya. Tapi itu sungguh tidak mudah. Ngobrol pokoknya gitu. Ngobrol betul ya. Kalau berarti ini ya, pokoknya pembiasaan itu harus selalu on track kayak gitu. Kemudian harus konsisten, istiqomah dari orang tuanya. Enggak betul. Kuncinya pokoknya di orang tua ya Bun ya. Seperti itu. Mungkin kalau toolsnya tadi sudah ada. Alatnya ada sih banyak ya, silakan cari di aplikasi itu banyak, orang tua bisa memantau gitu. Tapi kalau menurut saya tetap ada keterbatasan aplikasi itu. Yang paling penting adalah menyampaikan pada anak bahwa kita justru harus belajar untuk pelan-pelan intinya tahu harus berhenti kapan kita main. Dan ini mungkin yang saya pengen sampaikan, bahwa jangan pernah menjadikan HP atau perangkat apapun sebagai reward. Jangan pernah jadikan itu sebagai reward. Misalnya kamu ulanganmu bagus gitu, oke saya kasih HP gitu ya. Nilaimu bagus semester ini, kamu boleh dibelikan HP. Menurut saya itu lucu sekali gitu ya, paradoks ya antara karena itu kejadian gitu ya. Ada misalnya orang tua gini, sekarang semester ini nilaimu jelek, HP-mu mama ambil, misalnya bunda ambil, kamu sekarang nggak boleh main HP. Itu kan sering kita pakai ya, umumnya gitu orang tua begitu gitu, karena nilaimu bagus nih gitu. Kalau misalnya sekarang kita tanya, nilai bagus tuh faktor apa? Kan bisa aja misalnya dia belajar, bisa belajar, bisa apa. Tapi motivasi belajar itu kalau saya sampaikan bahwa belajar itu untuk kita. Bukan untuk orang tua gitu. Orang tua hanya membantu saja. Dan
belajar itu adalah fase di mana kita akan terus menanjak gitu. Sehingga kalau kamu tidak belajar hari ini, ada kan ya pepatah bahwa kalau kamu tidak belajar di masa muda, kamu akan merasakan pahitnya menjadi bodoh di masa tua itu kalau nggak salah ada itu. Jadi kalau kamu nggak belajar di waktu sekarang gitu, kamu akan merasakan kebodohan itu mungkin tidak hari ini, tapi besok. Dan dirasakannya bisa dalam bentuk penyesalan, bisa dalam bentuk apapun gitu. Dan yang paling penting sih belajar itu kan waktu anak-anak ditanya belajar itu untuk apa gitu, sering kan ditanya belajar untuk apa sih gitu. Karena ujian gitu. Oke, kalau karena ujian berarti ada saat dimana kita banyak waktu tidak belajar. Karena ujian itu kan satu semester hanya 2 kali ya Bang. Ya 2 kali. Hanya 2 kali gitu. Nah, padahal belajar itu kebutuhan kita gitu. Jadi belajar itu kebutuhan kita gitu. Belajar dalam bentuk apa saja, bisa membaca dan seterusnya. Bukan karena tuntutan orang lain, tapi memang kita butuh untuk belajar supaya itu tadi menanjak step-stepnya itu ya Bun. Jadi tadi jangan jadikan HP itu sebagai reward termasuk juga sanksi ya. Misalnya nilaimu jelek, kamu nggak boleh main HP lagi gitu. Menurut saya juga nggak tepat gitu. Kalau nilainya jelek berarti apa yang perlu dievaluasi? Berarti mungkin ada metode, mungkin kita, mungkin anak-anaknya, mungkin apapun itu gitu faktornya itu. Jadi balik lagi bahwa teknologi ini, HP ini adalah digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan berdasarkan kebutuhan. Bagi orang yang tidak butuh ya tidak perlu punya kan gitu ya. Ini kita bahasnya HP terus ya Bun. Walaupun teknologi yang lain tuh banyak. Tapi yang lebih dekat dengan kita untuk saat ini mungkin HP. Untuk anak-anak HP, gadget kayak gitu. Tab HP dan lain-lain seperti itu. Betul. Perangkat digital lah. Perangkat digital seperti itu Bun. Mungkin juga kita dapat ini Bun, mengganti. Mungkin orang tua itu juga harus mengganti kegiatan. Kalau dia nggak main HP, dia harus apa? Seperti itu Keren sekali sih. Misalnya kalau menurut saya permainan itu tidak bisa digantikan dengan teknologi ya, dengan ini. Jadi doronglah anak-anak untuk keluar gitu, cari teman, bergaul, main bola, apapun itu gitu ya. Mainan, sediakan mainan. Rumah berantakan itu, konsep berantakan itu juga mungkin bagi kita ibu ya itu juga perlu kita tata ulang gitu. Karena kadang banyak orang tua yang ngerasa gitu bahwa kalau anak main HP rumahnya jadi bersih misalnya gitu. Mereka nggak main, nggak apa gitu. Sehingga akan memilih gitu, udahlah ini aja gitu, ribet soalnya kalau enggak gitu kan, harus beresin ini itu gitu. Lebih baik rumah berantakan daripada mereka adiksi dan seterusnya gitu. Dan mungkin ruang-ruang di mana kita bisa ngobrol ya, kayak misalnya kesepakatan di ruang makan gitu nggak boleh ada HP, itu kan harus disepakati bersama gitu. Jadi nggak cuma anak aja, iya orang tua juga nggak boleh melakukan itu gitu. Misalnya di jam-jam tertentu itu nggak boleh, atau misalnya kumpul keluarga itu nggak boleh dan seterusnya. Jadi emang harus jelas sih, dan kita orang tua juga yang paling pertama memberikan contoh gitu ya. Kadang-kadang kita gagal Bu Alma, saya juga merasakan itu. Kadang kita gagal, kebablasan karena mungkin capek dan seterusnya. Tapi balik lagi kita evaluasi lagi, kita komit lagi dan seterusnya gitu. Berat ya jadi orang tua, tapi pantas ya menurut saya diganjar oleh Allah dengan pahala. Masya Allah. Ini nggak apa-apa Bun gagal. Yang penting sudah mencoba, daripada tidak mencoba untuk melakukan sama saja. Tidak akan dapat hasilnya, tidak akan mendapatkan karakter anak yang sesuai dengan mungkin ini ya, sesuai dengan jiwa Islami ya, gitu ya, seperti itu. Ya. Tadi juga sepertinya dari obrolan tadi juga menyinggung ada kecerdasan spiritual juga itu. Ya, banyak sekali ini pokoknya lah, Masya Allah. Pengennya sih ngobrol-ngobrolnya lebih panjang lagi Bun, tapi ternyata ini sepertinya sudah ini sudah time out, Masya Allah. Gak apa-apa Bun, kita sambung lagi obrolan kita besok lagi Bun. Semoga bisa mendatangkan Bunda Siti Jamilah yang luar biasa ini, pokoknya kita sambung lagi. Oke, Sobat Somut, Sobat
Bismut. Nah, Bismut, ya sobat Bismut, Bun. Ya, kalau kita SD IT Sasabil Almutin itu sobat Somut. Kalau di sini channelnya sobat Bismut. Nah, gitu ya. Oke, sobat Bismut, ini tadi obrolannya yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi parentingnya tadi kena sekali ya. Jadi kita bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga sobat Bismut di rumah juga bisa mengambil hikmahnya dan bisa mencari solusi yang terbaik. Oh, kalau karakter anak saya seperti ini, bagaimana penerapannya? Kemudian apa yang harus dilakukan? Tidak hanya memasrahkan ke sekolah saja, tapi juga bagaimana di rumah juga berkolaborasi bersama dengan keluarga, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terima kasih sekali, sama-sama, Bunda. Semoga nanti bisa diundang lagi ke sini. Saya masih pengen ngobrol banyak banget ini. Pokoknya semoga nanti sobat Bismut juga bisa terus menyaksikan Bismut Bincang Salmut. Oke, cukup sekian dari saya, Bu Alma dan juga Bunda Siti Jamila. Semoga nanti kita akan bertemu lagi. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sampai berjumpa di episode Bismut selanjutnya, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.